Ya, Ipar Adalah Maut merupakan film drama romans dengan sentuhan religi dan perselingkuhan garapan sutradara Hanung Bramantyo yang kini sedang hangat diperbincangkan. Juga masih menghiasi layar bioskop di tanah air. Film produksi oleh MD Picture ini dibuat berdasarkan kejadian nyata yang viral di TikTok dari kisah milik Elisa Shiva dan juga telah terbit dalam bentuk novel. Film Ipar Adalah Maut dibintangi oleh 3 bintang utama berbakat. Di antaranya Deva Mahendra berperan sebagai Aris, Michelle Judith sebagai Nisa, dan Davina Karamoy sebagai Rani. Selain mereka bertiga, masih banyak bintang-bintang pendukung lainnya. Ya, cerita film Ipar Adalah Maut berpusat pada pasangan suami istri yaitu Aris dan Nisa yang menjalani kehidupan harmonis, bahagia, dan dikaruniai seorang anak yang cantik bernama Raya. Namun kedatangan Rani, si adik Nisa, memunculkan masalah yang merubah segalanya. Rani awalnya dianggap sebagai sosok baik, polos, dan gak mungkin jadi biang masalah dalam rumah tangga kakaknya. Namun seiring waktu berjalan dan dikarenakan banyaknya kesempatan sejak dirinya mengenal Aris dan kejadian demi kejadian tak terduga yang membuat Rani bersinggungan dengan Aris, membuat keduanya bermain api asmara di belakang kakaknya yang menggairahkan. Nah, Nisa perlahan-lahan mulai menyadari adanya perubahan sikap Aris dan kecurigaan dirinya pada Rani. Ya, tanda-tanda perselingkuhan mulai tercium dan memaksa Nisa menghadapi kenyataan pahit tentang pengkhianatan yang terjadi di rumahnya oleh suami dan adiknya sendiri. Perselingkuhan antara Aris dan Rani benar-benar mengguncang dan merusak rumah tangga yang selama ini Nisa jaga. Perselingkuhan itu menjadi semacam bom yang memicu konflik besar dan menghancurkan rumah tangga mereka. Sayang, udah. Jangan palaku sayang. Cukup, Lisa, cukup. Sabar, Wak, sabar. Tahan emosinya. Emosi itulah yang pasti dirasakan ketika menyaksikan film ini. Bisa kubilang, ini adalah salah satu film yang cukup berani, sakit jiwa, tetapi berhasil menaikkan film bertema perselingkuhan. Biarpun mengangkat tema yang sudah umum, lagian juga ini berdasarkan kisah nyata. Film Ipar Adalah Maut menawarkan lebih dari sekedar sensasi skandal perselingkuhan. Perasaan marah, jijik terhadap dua karakter sentral, Aris dan Rani yang timbul di benak penonton termasuk saya. Scene perselingkuhan berkali-kali yang sangat sakit jiwa itu, justru itulah bentuk keberhasilan film atas performa akting para bintangnya. Bahkan yang membuat film ini menonjol bukan hanya karena tema semata, tapi berkat chemistry kuat tiap pemain. Juga oleh karena build up kisahnya yang dibangun dengan perlahan, tapi sangat mengena ke hati. Mas Hanung Bramantyo tampak mampu mengarahkan aktor dan aktrisnya, sehingga karakter yang mereka bawakan jadi terasa nyata, natural, dan berkembang secara organik, sehingga ikut bisa merasakan ke dalam emosi yang ditampilkan. Mas Aris, ini adalah perjanjian yang sangat berat. Di babak pertama, jujur, ceritanya terkesan berjalan cepat, terutama saat memperkenalkan hubungan antara Aris dan Nisa hingga ke pernikahan mereka. Perlu diketahui bahwa premis cerita dalam Ipar Adalah Maut sangat sederhana, guys. Dari judulnya saja, penonton bisa menebak apa yang terjadi dalam film secara utuh. Cerita hanya berkutat pasangan suami istri yang rumah tangganya berantakan setelah adik istri tinggal di rumahnya. Premis ini bahkan bisa dijelaskan hanya dalam satu kalimat. Namun, berhasil mengembangkan premis sederhana itu menjadi karya yang mengerikan, mengaduk emosi, dan memberi pesan yang mendalam bagi penonton. Di laki-laki yang soleh, ayah, suami, dan kakak ipar yang baik.
Ya, bagi penggemar film drama, Ipar Adalah Maut jelas bakal mengubrak-abrik emosi kamu di sepanjang filmnya. Kamu jelas bakal dibuat memiliki simpati yang besar kepada Nisa. Di sisi lain, kamu bakal dibuat sekesal-kesalnya dengan Aris dan Rani yang mengkhianati Nisa, yang dijamin bakal kamu bikin gregetan saat menonton adegan tersebut. Akting mereka sangat believable. Pokoknya mengalir. Mereka berhasil menunjukkan emosi yang kompleks. Ya, momen ketika Nisa marah mengetahui perselingkuhan suaminya adalah salah satu puncak emosional film ini dan menampilkan performa yang dahsyat dan mengoyak hati penonton. Film ini jelas bukan tontonan bagi anak-anak karena mengandung unsur dewasa. Tapi buatku yang enggak terlalu suka film-film yang mengandung atau mengedepankan seksualitas, cukup bisa menerima adegan dewasa dalam film ini. Ya, karena adegannya disajikan dengan cukup realistis dan tentunya sesuai konteks. Selain itu, ada momen yang menurutku kurang suka, yang malah terasa seperti sinetron dan FTV. Seperti adegan terpeleset sehingga jadi terpeluk dan bibir saling nempel. Klasik banget. Adegan semacam itu sudah ada di banyak film. Buat kamu yang ingin emosi dan memaki-maki, silahkan tonton filmnya, karena sesungguhnya memang bagus kok. Selamat menonton.